Neraka itu ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang, menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Paradigma tentang Allah yang semacam itu sudah usang dan harus ditinggalkan. Berikut ini 8 jawaban atas video tersebut. Yang pertama, mereka yang tidak percaya adanya neraka, itu telah menentang sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang disepakati kesahihannya, dan juga ijma' ulama dari zaman dahulu hingga hari ini. Maka jelas, pernyataan yang ada dalam video tersebut sangat sesat, tidak berdasar. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka? Itu adalah bagian daripada iradahnya, keinginannya. Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha berkehendak. Dia berbuat semaunya dan tidak ada yang bisa membatasinya. Dan kita sebagai hamba cukup mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan sifatnya yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, bukan dalam rangka untuk mendolimi hamba-hambanya. Yang ketiga, neraka itu Allah ciptakan kepada orang-orang kafir yang sangat ingkar dan orang zalim yang sudah sangat jahat. Lihatlah dengan pengamatan yang cermat bahwa dalam kehidupan nyata itu kita saksikan adanya orang yang sangat zalim, sezalim-zalimnya. Yang dia zalimi bukan cuma 1-2 orang, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, Allah selalu memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat, memperbaiki diri. Bukan hanya dalam hitungan hari, hitungan bulan, bahkan bertahun-tahun. Allah terus memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Tapi boro-boro orang seperti ini, insaf dan sadar. Justru dia semakin zalim, semakin rakus, semakin jahat. Maka apakah orang seperti ini Allah tidak layak untuk menghukumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui ada hamba-hambanya yang zalim. Meskipun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rezeki, memberikan pengingat agar dia sadar. Bertahun-tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kasih sayang kepada orang yang sudah seperti tidak punya hati ini. Allah menyediakan neraka untuknya. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa menuntut dia di dunia, hanya berharap keadilan di akhirat. Lalu Anda dengan pongahnya hendak menolak semua itu hanya atas nama kasih sayang. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar zat yang maha kasih sayang. Dan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu kita ragukan lagi. Namun yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat adil, yang mana keadilan Allah tidak boleh dinafikan hanya atas nama kasih sayang. Maka mengangkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dengan mengesampingkan bahwa Allah itu maha adil, bahkan Allah bisa menghukum orang-orang zalim, itu wujud ajaran yang tidak utuh, bahkan bentuk penyelewengan daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang kelima, tentang ajaran kasih sayang. Bahkan hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, itu bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita berbuat baik, kita beramal soleh, sangat tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada surga. Jangankan sampai masuk ke dalam surga, bahkan seluruh kebaikan kita untuk menggantikan karunia Allah yang ada di dunia ini, itu saja tidak cukup. Tidak usah bicara tentang semua karunia yang dinikmati oleh seluruh anggota badan kita. Bahkan mungkin untuk menggantikan nikmat mata saja, seluruh amal kita itu tidak mencukupi. Maka ketika Allah Ta'ala menyediakan surga untuk hamba-hambanya, itu semata-mata karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Sebagaimana ketika Allah menciptakan neraka sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Yang keenam, adanya surga dan neraka itu adalah sebagai wujud ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba-hamba ini mau beramal dan berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan jahat dan keburukan. Karena fitrahnya manusia itu ada yang mau tergerak untuk berbuat sesuatu kalau diberikan iming-iming. Sebaliknya ada hamba yang hanya mau beramal atau menghindari keburukan kalau diancam dan ditakut-takuti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk mengancam orang-orang agar dia tidak berbuat buruk dan mau beramal soleh. Yang ketujuh, Allah tidak akan mungkin mendolimi hamba-hambanya. Mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka itu sudah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sudah pasti orang zalim yang sudah sangat zalim. Dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, "Fa ini udkhilu nara man la khaira fi." Aku memasukkan ke dalam neraka itu orang yang sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang memang tidak mau masuk ke dalam surga. Karena memang ada sebagian manusia yang itu bahkan lebih keji daripada hewan. Lihatlah manusia yang bahkan membunuh bukan hanya 1-2 orang, ribuan manusia dia bantai tanpa ada rasa bersalah. Lihatlah mereka yang merampok uang negara. Kalau dia curi hanya untuk dia makan bersama keluarganya, itu masih bisa dia mengerti. Bahkan seandainya dia punya usia sampai 1000 tahun, tidak habis untuk dia makan. Pada orang-orang seperti ini, wajar Allah mengancam mereka dengan neraka. Yang kedelapan, diciptakannya neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud keadilannya, sama sekali tidak bertentangan dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Analogi sederhana, kita memiliki seorang guru yang penyayang dan dia menetapkan bagi mereka yang hasil ujiannya bagus akan diberikan hadiah. Bagi mereka yang tidak bagus nilainya akan tinggal kelas. Apakah tinggal kelas dan hukuman dari guru tersebut bentuk ketidaksayangan guru tersebut kepada muridnya? Jangan lebay. Bahkan kita bisa memahami wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya bukan hanya ketika dia memberikan sesuatu kepada anaknya, bahkan ketika melarang. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin? Kemudian hanya karena ada neraka, kita menganggap kalau Allah tidak sayang kepada kita atau mempertentangkan antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Mohon maaf. Saya waktu belajar spiritual, pertanyaan abadi yang ada dalam diri saya itu. Saya nanti kalau mati, apakah saya dalam keadaan melihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Karena itu alamat. Kalau mati dalam keadaan buta, kata Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta lagi di akhirat. Gak lihat di dunia, gak lihat di dunia, di akhirat. Aneh kalau orang mengajarkan, katanya melihatnya nanti aja di akhirat. Padahal ayatnya jelas mengatakan siapa yang tidak lihat di dunia tidak akan lihat di akhirat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Tentu saja kampung asal kita, tentu saja alamat kita. Alamat kita apa? Alamat kita adalah Allah. Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah. Alamat kita adalah Allah. Yang kemudian sering disebut akhirat. Akhirat itu sebenarnya terminal terakhir. Terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Loh, kok digambarkannya jadi aneh-aneh? Padahal kata Nabi, jarak antara dunia dan akhirat itu hanya 1 kerdipan mata. Nabi Muhammad yang bilang begitu ketika ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, 1 kerdipan mata. Melihat, nutup, tidak melihat. 1 kerdipan mata, nyampe ke akhirat. Kalau tahu jalannya, tahu caranya, makanya harus belajar nganyang kapageto, mati sak jeroning urip. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak? Kalian bisa menjawab. Lihat semuanya ke sini, lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran nggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu, namanya pintu pikiran. Bisa lihat nggak pintu pikiran di sini? Piraku segitu jelas. Bisa lihat nggak pintu pikiran saya? Ya Allah, pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan nggak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Itulah pintu pikiran. Aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran berulang kali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Dia sudah mengampuni dosa apapun selain daripada syirik. Jadi dosa manusia itu cuma 1, hadirin, cuma 1. Bereskan dosa itu. Syirik itu akibat. Lalu sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu dan kenal kepada Allah. Maka menyembuhkan dosa syirik cuma 1 caranya, kenali Allahmu, kenali Allahmu. Dari mana mulainya? Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Makanya doa talbiyah
yang sering diulang-ulang ketika orang umrah dan haji. Subhanallah. Kalau ngerti, disitulah esensi dari kepergian kita ke Mekah yang disebut tanah suci itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk getarkan jiwa kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku datang ya Allah, aku datang ke rumahmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Datang ke rumah Allah bukan hanya melihat rumahnya, tapi kita harus bertemu dengan yang punya rumah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, jangan sembah rumahnya, kata Allah, sembah yang punya rumah. Kalau ngerti saja, ngerti yang kita ucapkan, bergetar jiwa kita, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Ternyata pergi ke Baitullah itu tugasnya cuma satu, agar kita bisa bertemu dengan yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah 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 ka zikrikum abakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kau mengingat bapakmu. Ingat itu ada syaratnya, hadirin. Syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Dan kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Maka kenali dia. Kita akan ingat sepanjang ruang dan waktu. Itu yang dikatakan dengan ahlul bait. Itu yang disebut dengan ulul albab. Makanya lihat definisi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tidak ada satu waktu pun dia tidak bisa mengingat dia. Saya sedang ceramah seperti ini, saya tidak bisa melupakan dia. Tidak bisa. Karena ingat itu bukan sebutan, ingat itu tidak sibuk, bukan menyebut. Ingat itu di dalam. Dan kalau kita sudah tahu yang diingat, kita akan bisa mengingatnya sepanjang ruang dan waktu. Dan siapapun yang selalu mengingat dia tidak akan merasa ada ilusi keterpisahan dengan dia. Itu yang menyebabkan kita akan selalu dikontrol oleh tauhid kita. Akhlak kita dikontrol selalu oleh tauhid kita. Tidak mungkin kita bisa berbohong lagi pada siapapun. Tidak mungkin kita bisa menyakiti siapapun. Tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Tidak mungkin. Jadi hadirin, mereka yang masih senang
berkhianat pada dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sebetulnya itu bukti nyata bahwa sebetulnya dia masih selingkuh kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menembus sempadan langit dan bumi. Kita tembus kesadaran materi kita, yuk kita lampaui. Jangan materi terus mempertuhankan kita. Kita diberi uang, diberi harta oleh Allah, itu jalan kita untuk pulang kepada Allah, bukan jadi penjara bagi kita sendiri. Harta yang akan dibawa pada saat kalian pulang nanti, semua yang kalian bagikan, semua yang kalian gunakan untuk membahagiakan orang, bukan yang kalian kumpulkan, bukan. Lampaui itu. Begitu kita melampaui kesadaran materi, masuk kesadaran energi, terus ke sana sampai puncaknya kita menemukan kesadaran Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa yang kalian lakukan ketika sholat? Hanya mengatakan kalimat itu, tetapi tidak merasakan kalimat itu. Bohong besar. Harusnya pada saat mengatakan inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Harusnya wajahmu berhadapan dengan wajahnya. Harusnya seperti itu. Bergetar sholatmu. Kita hanya di mulut saja, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita tidak merasakan pengalaman apa-apa ketika sholat itu. Kenapa? Kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah itu. Makanya Ibrahim sebelum mengatakan kalimat itu, beliau mencari dulu siapa jati diriku, siapa Tuhanku. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Jelas bukan bintang yang biasa, jelas bukan bulan yang biasa, jelas bukan matahari yang biasa. Itu bintang yang ruhani, itu bulan yang ruhani, itu matahari yang ruhani. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Aku telah menciptakan dua matahari, wahai hamba-hambaku. Dua matahari. Yang satu terbit dari timur, yang satu terbit dari barat. Timur dan barat itu simbolis. Timur melambangkan materi, barat melambangkan ruhani. Makanya kiamat akan terjadi saat matahari terbit dari barat. Kita memahaminya benar-benar matahari terbit dari barat. Itulah kebodohan. Kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita kalau kita sudah menyaksikan. Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra Lailan. Justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Gak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi, Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indah sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil muntaha. Sering dengar ibu-ibu sidratil muntaha? Sering dengar bapak-bapak sidratil muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa sidratil muntaha? Apa sidratil muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali? Ya? Iya, apa sidratul muntaha? Tuh, kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa sidratul muntaha? Mereka jawab langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar itu dari bahasa Arab.
sidrah. Sin bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorof, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab adalah sin. Sidratul muntaha. Al-muntaha itu artinya penghujung. Al-muntaha artinya puncak. Jadi sidratul muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya sidratul muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai sidratul muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan, di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan itu yang disebut dengan sidratul muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana, berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Mana kuburan? Nih. Siapa yang tersiksa di sini? Nih, jiwa kita. Begitu pikiran kita buruk, tersiksa jiwa kita. Betul? Tah eta rasakeun kuburan eta we heula nu ayeuna. Ieu mau ngobrol. Kumaha kita di kuburan? Gegenir. Eta pertanyaan aku mah man robuka. Berarti malaikat mungkar nakir orang Arab. Kumaha mu teu ngartos bahasa Arab? Betul enggak? Jadi karena orang mengajarkan begitu, langsung kita begitu. Saya bukan anti terhadap itu. Tapi kalau Quran ini mengatakan, kamu hanya berhak mengatakan yang kamu alami. Obrolkeun us kealaman. Betul apa tidak? Kan kuburan itu macan kealaman. Das aja kalau ditanya nih, mentang-mentang saya guru ngaji gitu, ditanya segala jawab, enggak. Kalau ditanya, ada yang nanya sama saya, ayah nanti di kuburan tuh gimana? Teuing. Dan saya macan kaditu. Saya mah cuma bisa menjelaskan nunggu kasorang di dia. Mana? Ya bagi saya kuburan itu tubuh saya. Yang terkurung di sini jiwa saya. Nah itu tuh sedang terkubur. Man robuka di dia kata saya mah. Nah dua munkar dan nakir. Yang harus kita jawab dalam hidup di sini dua. Allah dan Rasulnya. Karena dua yang harus kita tahu Allah dan Rasulnya. Makanya pertanyaannya juga munkar dan nakir. Saya mah di sini we. Dan yang di sana mah belum bisa saya ngobrol. Lucu tuh terlalu banyak orang yang ngobrolkeun di ditu bari jeung can kadar itu. Saya nggak ngerti padahal ayatnya jelas tidak boleh menyatakan yang belum dilakonan. Ini ngerti nggak kajian dari saya? Makanya jangan suka sok tahu lah gitu ya. Obrolkan yang kamu tahu. Paham? Ada itu. Ayah bagus sekali katanya rumah ayah yang di Garut. Irama nih kak itu. Saya lihat di foto. Foto mah diedit. Itu teh bilik padahal sebetulnya mah diedit make tembok. Ari can kak itu mah tuh tong ngobrol. Paham ya? Ini batasan ini penting supaya kita tidak kotor jiwanya. Kan kita tuh biasa membodoh-bodohi orang, betul nggak? Nanti di surga bidadari 72. Karunya tuh ibu-ibu. Betul nggak? Apa nanti macan kasorang? Nah, bakal diobrolkan. Yang hanya bisa kita obrolkan tuh yang sudah teralami. Paham? Paham? Neraka diciptakan manusia
Kalau merujuk pendapat Ustadz Syaiful Karim, jawabannya iya. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah video yang tersebar di aplikasi TikTok. Menurutnya, tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang justru menciptakan neraka untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Memahami konsep neraka seperti itu menurut Syaiful adalah paradigma lama yang sudah usang dan harus ditinggalkan. Dalam video yang lain, Syaiful juga menyampaikan konsepsi dia tentang neraka. Baginya, neraka itu bukanlah masalah geografis, tapi kondisi psikologis. Karena itu menurutnya, surga dan neraka juga adanya saat ini, saat kita masih hidup. Dia pun kemudian merujuk Al-Quran surat Hud ayat 106. Ayat itu berbunyi begini. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Merujuk ayat itu menurut Syaiful, neraka ada di tempat saat manusia masih bernafas. Itu berarti ya saat ini, saat manusia masih hidup. Di surat yang sama ayat 107 bahkan Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ayat ini menurut Syaiful menegaskan kalau neraka itu ada justru saat langit dan bumi masih ada. Menjadi aneh ketika ada yang mengatakan kalau neraka itu adanya setelah adanya kiamat. Sementara kiamat disebut sebagai hancurnya alam semesta. Pernyataan Syaiful tentang neraka ini tentu saja membuat banyak kalangan kaget bahkan marah. Karena itu tak sedikit yang menuduh Syaiful sesat. Walaupun ada juga sejumlah orang membuat video tandingan membantah pendapat Syaiful. Misalnya ini dilakukan oleh akun TikTok @ahmadsyarintorik. Akun ini membuat jawaban sejumlah alasan kenapa pendapat itu salah. Menurutnya, mereka yang tidak percaya adanya neraka itu telah menentang Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang membahas tentang neraka. Selain itu banyak juga diterangkan oleh hadis yang terpercaya. Menurut akun ini adanya neraka juga bagian dari keinginan Allah sebagai zat yang maha kuasa. Allah menciptakan neraka bukan untuk menzolimi hamba-hambanya katanya, tapi untuk menghukum orang-orang kafir dan orang-orang zolim. Banyak orang zolim yang telah berbuat jahat di dunia, tapi tidak mendapat balasan di dunia, maka di neraka itulah balasannya. Bagaimana mungkin orang-orang zolim itu tidak mendapat balasan, sedangkan dia telah merugikan banyak orang, tegasnya. Alasan lainnya, katanya memang Allah punya sifat kasih sayang, tapi Allah juga maha adil. Kasih sayang tidak boleh dinafikan hanya karena kasih sayang. Perbedaan pendapat terkait tentang surga dan neraka di dalam Islam bukanlah hal baru. Secara umum, kebanyakan ulama berpendapat seperti apa yang disampaikan oleh akun TikTok ahmadsyarintorik. Tapi kalangan sufi juga banyak yang mendefinisikan berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya. Ibnu Arabi bahkan menganggap neraka sebagai karunia. Pegiat filsafat Islam Haidar Bagir juga menyebut neraka sebetulnya adalah surga. Yang membuat menjadi siksaan adalah kondisi jiwa. Dia mengibaratkan seperti air dingin. Jika diminum orang yang sehat, dia akan membuat segar. Tapi kalau diminum orang yang sakit, dia akan jadi siksaan. Jadi jangan buru-buru ya menuduh orang lain sesat hanya karena berbeda pendapat tentang neraka atau surga. Yuk beragama dengan saling menghargai.